Bayangkan hidupmu tiba-tiba berubah dalam sekejap. Semua yang kamu bangun, semua kepercayaan yang kamu raih, hancur dalam satu tuduhan palsu yang menyeret bukan hanya dirimu, tapi seluruh komunitas di sekitarmu ke dalam badai penyelidikan polisi. Apakah kamu akan menyerah? Ataukah kamu akan berdiri lebih kuat dari sebelumnya? Dalam perjalanan ini, aku akan membawamu menyelami kisah yang penuh pengkhianatan, ketabahan, dan kekuatan luar biasa yang lahir dari kesunyian terberat. Jangan berhenti menonton, karena apa yang kamu dengar di sini bisa mengubah cara pandangmu tentang kekuatan sejati dalam menghadapi fitnah dan tekanan hidup. Bab 1. Benih kebohongan. Semua berawal dari satu bisikan kecil yang tak terdengar jelas, namun cukup untuk mengubah segalanya. Di dunia yang haus akan cerita, kebenaran seringkali datang terlambat. Seseorang, entah karena iri atau sekadar iseng, melemparkan tuduhan tanpa dasar, sebuah fitnah yang dilontarkan dengan tenang, tapi penuh racun. Awalnya, hanya beberapa orang yang memperhatikannya. Tapi seperti api kecil yang dibiarkan menyala, kabar itu menyebar, menjalar dari satu telinga ke telinga lain, dari bisik-bisik senyap hingga percakapan terbuka di ruang publik. Kau bahkan tidak tahu kapan dan bagaimana fitnah itu tumbuh, tapi tiba-tiba seluruh dunia seolah sudah tahu kisah versi mereka tentang dirimu. Versi yang tak pernah kau ceritakan dan jelas bukan milikmu. Kau tetap tenang pada awalnya. Mungkin karena kau percaya bahwa kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Mungkin juga karena kau terlalu terkejut untuk merespons. Tapi dunia tidak selalu adil pada yang diam. Mereka yang berteriak lebih dahulu seringkali dianggap benar, sementara yang memilih tenang dicurigai. Dan perlahan, tanpa kau sadari, tuduhan itu mulai menjadi fakta dalam benak orang-orang. Bukan karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena mereka lebih percaya pada drama daripada kejujuran. Kata-kata yang dilontarkan tanpa bukti mulai menjadi dasar penilaian. Sikapmu yang sederhana diartikan sebagai sikap bersalah. Diammu dijadikan alasan untuk menjatuhkanmu. Tak butuh waktu lama sebelum dampaknya terasa. Orang-orang yang dulu menyapamu dengan hangat, kini mulai menjaga jarak. Senyum-senyum yang biasa kau temui setiap pagi berubah menjadi pandangan datar penuh curiga. Bukan hanya kau yang merasakannya. Mereka yang dekat denganmu pun mulai merasakan tekanan. Beberapa mencoba membela, tapi dibungkam oleh ketakutan akan turut terseret. Yang lain memilih untuk menghindar sepenuhnya, berpura-pura tak mengenalmu demi menjaga nama baik mereka sendiri. Satu kebohongan telah memecah kehangatan komunitas menjadi keping-keping ketakutan. Dan kamu yang bahkan tidak tahu dari mana semuanya bermula, kini menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, tapi karena prasangka. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah kenyataan bahwa kamu tidak diberi kesempatan untuk bicara. Tidak ada ruang bagi penjelasan ketika orang sudah memilih untuk percaya pada kebohongan. Setiap klarifikasi dianggap sebagai pembelaan kosong. Setiap usaha untuk menunjukkan sisi lain dari cerita ditolak mentah-mentah. Mereka lebih nyaman memeluk kebohongan karena itu lebih mudah daripada menghadapi kenyataan bahwa mereka telah salah menilai seseorang yang mereka kenal. Dan kau tahu, dari titik ini, perjuanganmu bukan hanya untuk membersihkan nama, tetapi untuk mengembalikan rasa percaya, sesuatu yang jauh lebih rapuh dan sulit untuk dibangun kembali. Namun dalam hati yang remuk itu, ada sesuatu yang tetap hidup, keteguhan. Kau tahu, tak ada badai yang abadi, dan meski semuanya terasa gelap, kau memilih untuk tetap berjalan, karena menyerah pada kebohongan berarti memberikan mereka kemenangan yang tidak layak mereka terima. Kau tak melawan dengan kebencian, tapi dengan ketegasan yang tenang. Karena kau mengerti, kebohongan bisa berlari cepat, tapi kebenaran akan berjalan dengan pasti, dan ketika ia tiba, tidak ada satu pun yang bisa menahannya. Bab ini adalah awal dari sebuah perjuangan panjang, tapi dari sinilah segalanya dimulai. Dari benih kebohongan, tumbuhlah tekad untuk menegakkan kebenaran. Bab 2, komunitas dalam bahaya. Kita selalu membayangkan komunitas sebagai tempat yang aman, tempat di mana nama baik dijaga bersama, di mana satu masalah dibahas dengan kepala dingin,
Dan kebenaran dicari, bukan ditolak. Tapi kenyataan bisa sangat kejam ketika tuduhan palsu dilemparkan ke tengah-tengahnya. Apa yang dulu terasa hangat dan saling melindungi, kini berubah menjadi dingin dan kaku. Ketika namamu disebut dalam konteks yang mencurigakan, bukan hanya dirimu yang terpengaruh. Komunitas yang kamu cintai pun ikut terseret dalam pusaran fitnah yang membesar tanpa arah. Tuduhan itu menjadi seperti asap beracun yang masuk ke setiap celah relasi, mencemari kepercayaan yang selama ini dibangun perlahan. Ketika polisi mulai datang bukan hanya ke rumahmu, tapi juga ke rumah-rumah sekitar, suasana berubah total. Warga yang dulunya terbuka mulai menutup diri. Tatapan-tatapan waspada mulai bermunculan, bahkan di antara mereka yang sebelumnya akrab. Semua mulai merasa seolah mereka sedang diawasi. Bukan karena mereka bersalah, tapi karena kedekatan mereka denganmu dianggap sebagai sesuatu yang mencurigakan. Satu tuduhan terhadap satu orang ternyata cukup untuk membuat seluruh lingkungan hidup dalam ketegangan. Dan yang paling menyakitkan, kau hanya bisa menyaksikan semuanya, tak bisa menjelaskan, tak bisa menenangkan, karena mereka sendiri mulai ragu padamu. Tidak sedikit yang mulai dihantui rasa takut. Beberapa dari mereka bahkan dimintai keterangan, meski tidak tahu menahu apa-apa. Tapi sistem hukum bekerja dengan prosedur, bukan dengan simpati. Siapapun yang terhubung, seberapapun kecilnya, dianggap bagian dari peta yang sedang mereka susun. Dan dalam ketakutan itu, hubungan-hubungan mulai retak. Tidak semua kuat untuk berdiri di dekat orang yang dituduh, walau tahu bahwa itu tuduhan yang palsu. Mereka memilih menjauh untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Itu adalah naluri manusia. Selamatkan diri dulu, baru pikirkan orang lain. Tapi rasanya tetap menyakitkan melihat bagaimana satu fitnah bisa menciptakan kepanikan massal. Komunitas yang dulu kau anggap sebagai rumah kedua kini berubah menjadi tempat yang asing. Tidak ada yang berani berbicara terbuka. Tidak ada yang benar-benar jujur tentang apa yang mereka rasakan. Semua hanya berharap badai ini segera berlalu, tanpa peduli apakah kamu ikut hancur dalam prosesnya. Ketika penyelidikan mulai merambat ke berbagai sisi, banyak yang mulai saling menyalahkan, saling mencurigai. Tuduhan palsu terhadapmu telah berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Bukan lagi soal kebenaran pribadi, tapi soal ketakutan kolektif. Dan dari ketakutan itu muncul ketegangan yang tak mudah disembuhkan. Namun di tengah semua kekacauan itu, kamu belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di buku-buku. Kamu melihat wajah asli dari orang-orang di sekitarmu. Kamu tahu siapa yang berani berdiri meski gemetar, dan siapa yang lari bahkan sebelum bayanganmu muncul. Tuduhan palsu memang menyakitkan, tapi dari reruntuhan komunitas ini, kamu melihat nilai yang tak ternilai. Kejujuran siapa yang tulus dan siapa yang hanya setia selama keadaan baik-baik saja. Dan dari pelajaran itu, kamu mulai membangun kembali. Bukan dengan teriak, tapi dengan langkah diam yang mantap. Karena satu-satunya cara mengatasi badai adalah melaluinya. Bab 3, wajah yang berubah. Di saat badai menghantammu dari segala arah, wajah-wajah yang dulu akrab mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Senyum hangat yang biasa menyambutmu kini menghilang, digantikan oleh tatapan kosong atau bahkan sinis. Orang-orang yang dulu menyebut namamu dengan bangga, kini tak ingin terdengar pernah mengenalmu. Kau pun mulai menyadari bahwa topeng sosial lebih tipis dari yang kau kira. Di balik keramahan yang sering kau temui, ternyata tersimpan banyak ketakutan, banyak kepalsuan. Tuduhan palsu itu bukan hanya menyerang dirimu, tapi juga membongkar kepalsuan dalam hubungan yang selama ini kau anggap nyata. Ada sesuatu yang mengecewakan ketika kau melihat orang yang kau percaya mulai menjaga jarak. Bukan karena mereka tahu kau salah, tapi karena mereka tidak ingin terlibat. Mereka lebih takut pada kemungkinan ikut terseret daripada pada rasa bersalah karena meninggalkanmu. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengarang cerita, membuat jarak itu tampak masuk akal. Mereka ingin tetap terlihat bersih meski harus mencemari namamu lebih dalam. Kau mulai bertanya-tanya, apakah hubungan itu memang pernah tulus? Ataukah sejak awal mereka hanya berdiri di dekatmu karena mereka merasa aman? Kamu juga mulai melihat bagaimana sebagian orang memanfaatkan situasi. Di tengah kekacauan ini,
muncul mereka yang berusaha naik dengan menjatuhkanmu. Mereka membicarakanmu seolah mereka tahu segalanya, padahal tidak lebih dari penonton. Tapi begitulah dunia bekerja, ketika seseorang jatuh, selalu ada yang melihatnya sebagai kesempatan. Dan ketika kamu adalah orang yang jatuh, kamu tidak hanya menghadapi kesedihan, tapi juga ketamakan, pengkhianatan, dan sikap pura-pura yang menyakitkan. Yang dulunya menyebutmu sahabat kini menghindar. Yang dulu meminta bantuanmu, sekarang berkata mereka tak pernah terlalu dekat denganmu. Tapi di balik semua wajah yang berubah, ada satu pelajaran penting yang mulai kau genggam erat. Kebenaran tidak selalu datang dari banyaknya dukungan. Terkadang, yang benar harus berdiri sendiri dalam gelap, menunggu cahaya datang perlahan. Kau mulai belajar menilai ulang siapa yang layak dipercaya. Kau tidak lagi memaksa siapapun untuk bertahan di sisimu, karena kamu tahu, jika seseorang pergi saat kamu diserang oleh kebohongan, maka mereka tak pernah benar-benar bersamamu sejak awal. Di tengah semua perubahan wajah ini, kamu menemukan dirimu yang lebih tajam, lebih sadar, dan lebih kuat. Kebenaran membuatmu kesepian, tapi juga membentuk keteguhan. Kau mulai menyadari bahwa terkadang kehancuran adalah cara kehidupan menunjukkan siapa sebenarnya yang peduli padamu. Dan dari kehancuran itu, kamu membangun ulang bukan hanya nama baik, tapi juga cara memandang manusia. Tak semua senyum layak dibalas. Tak semua bahu bisa dijadikan sandaran. Dan tak semua kata baik memiliki hati yang jujur di baliknya. Tapi kamu tidak membalas dendam. Tidak, kamu memilih melangkah lebih tenang. Karena kamu tahu, orang yang tetap berdiri dengan kepalanya tegak di tengah hujan fitnah adalah orang yang tak bisa dikalahkan oleh topeng apapun. Bab 4. Jatuhnya kepercayaan publik. Ketika kebohongan telah tumbuh liar dan tuduhan telah menjadi santapan harian publik, yang paling cepat hancur adalah kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan orang padamu, tapi kepercayaan satu sama lain. Karena di balik fitnah yang ditujukan padamu, masyarakat mulai mempertanyakan integritas setiap orang yang terlibat. Ada ketegangan yang tak terlihat di antara percakapan biasa, seolah semua orang menyembunyikan sesuatu. Kau menyadari bahwa efek dari tuduhan palsu bukan hanya menyerang individu, tapi merobek jaringan sosial yang telah lama terbangun. Dan yang paling menyedihkan, semua terjadi bukan karena kebenaran, melainkan karena ketakutan dan persepsi yang dimanipulasi. Media sosial mulai menjadi medan perang. Orang-orang yang tak mengenalmu ikut berkomentar, membentuk opini berdasarkan potongan-potongan informasi yang tak lengkap. Screenshot, rumor, bahkan cerita fiktif disebar seperti fakta. Tidak ada yang benar-benar peduli pada proses, semua berlomba, menyalahkan, mencibir, menuntut penjelasan yang mereka sendiri tidak ingin dengar. Di ruang publik, nama baik bukan lagi sesuatu yang diselidiki dengan hati-hati, melainkan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan satu unggahan. Kau menjadi simbol kontroversi, bukan karena tindakanmu, tetapi karena framing yang diciptakan oleh mereka yang haus akan sensasi. Lalu, komunitasmu yang dulu dikenal harmonis ikut terpecah. Satu sisi percaya pada apa yang mereka baca, sisi lain masih memegang kenangan tentang siapa dirimu sebenarnya. Tapi konflik di antara mereka tumbuh dengan cepat. Acara komunitas dibatalkan, proyek sosial terhenti, dan kolaborasi yang selama ini berjalan baik tiba-tiba runtuh. Ketika penyelidikan polisi mulai menanyakan lebih banyak orang, publik mulai merasa diawasi. Setiap langkah terasa penuh tekanan. Mereka tak lagi saling menyapa seperti dulu. Tuduhan padamu telah menciptakan lubang besar di tengah-tengah lingkungan. Lubang yang dipenuhi kecurigaan dan rasa tidak aman. Namun yang paling menyedihkan adalah melihat bagaimana orang-orang mulai ragu pada kebaikan itu sendiri. Mereka tak lagi percaya bahwa seseorang bisa benar-benar jujur. Mereka mulai curiga bahwa setiap tindakan baik selalu punya niat tersembunyi. Dan itu adalah kerusakan yang tidak bisa diukur dengan data atau angka, kerusakan yang merusak akar kemanusiaan. Kau tak hanya kehilangan reputasi, kau menyaksikan komunitas kehilangan jiwanya. Dan semua itu berawal dari satu kebohongan yang tidak pernah diklarifikasi dengan adil. Tapi di tengah kehancuran ini, kamu menolak menjadi pahit. Kamu tahu bahwa memperbaiki kepercayaan bukan tugas yang mudah. Apalagi ketika dunia lebih suka sensasi daripada verifikasi.
Namun kamu juga tahu, satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan tetap konsisten pada kebenaran, bahkan ketika tak seorang pun mau mendengarnya. Kau tidak akan berteriak di tengah keramaian, tidak akan membalas dengan kebencian, tapi kau akan terus melangkah dengan kepala tegak, satu kebenaran pada satu waktu. Karena ketika kepercayaan runtuh akibat kebohongan, hanya kejujuran yang bisa membangunnya kembali, perlahan tapi pasti. Bab 5. Tangisan yang tak didengar. Tangisan yang paling menyakitkan bukanlah yang paling keras, tapi yang paling sunyi, yang tak ada satupun orang ingin mendengarkannya, karena mereka telah lebih dulu memutuskan untuk tidak peduli. Di tengah badai tuduhan yang membabi buta, kau mencoba berbicara. Tidak untuk membela diri dengan amarah, tapi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suara itu tenggelam, bukan karena lemah, melainkan karena dunia telah menutup telinga. Mereka tidak ingin mendengar kebenaran darimu. Mereka sudah puas dengan cerita yang mereka yakini, meski itu hanya kebohongan yang dibungkus dengan keberanian palsu. Kamu berusaha menghubungi beberapa orang yang dulu mengaku peduli, tapi pesanmu hanya dibaca, tak pernah dijawab. Teleponmu masuk ke kotak suara. Bahkan ketika kamu berada di hadapan mereka, yang kamu temui hanyalah wajah yang memalingkan pandangan. Tangisanmu tak berwujud air mata, melainkan keheningan panjang dalam malam-malam yang penuh tanya. Apa salahku sebenarnya? Dan yang lebih menyakitkan bukan hanya tidak ada jawaban, tetapi kenyataan bahwa tak seorang pun merasa perlu menjawab. Dalam benak mereka, kamu telah menjadi masalah, bukan lagi manusia. Lembaga-lembaga yang seharusnya menjunjung keadilan malah ikut larut dalam tekanan publik. Mereka memperlakukanmu seolah bersalah sejak awal hanya karena jumlah suara yang menuduhmu lebih banyak dari suara yang membelamu. Seolah keadilan kini diukur dari opini terbanyak, bukan dari bukti paling sahih. Kamu datang membawa hati yang terbuka, berharap didengar, tapi yang kau temui hanya tatapan datar, tangan yang menulis laporan, tanpa niat mencari kebenaran. Satu persatu prosedur dijalankan, tapi tidak dengan semangat untuk mengungkap fakta, melainkan untuk meredam amarah publik yang dibangun oleh narasi dusta. Tangisanmu juga datang dari rasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan nama baik, tapi kehilangan kepercayaan pada sistem yang dulu kamu yakini akan melindungimu. Kau menyadari bahwa di tengah masyarakat yang mudah terbakar oleh opini, tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka yang difitnah. Dan saat kamu berdiri di hadapan semua itu sendirian, kamu mulai mengerti betapa sunyinya perjuangan menegakkan kebenaran dalam dunia yang lebih mencintai drama. Kau ingin menangis tapi tahu bahwa air mata tak akan mengubah apapun. Kau ingin berteriak, tapi sadar bahwa dunia tak akan mendengarkan. Namun dalam setiap tangisan yang tak didengar itu, ada jiwa yang perlahan ditempa menjadi kuat. Kau tidak menjadi lemah karena kesepian ini, justru dari sunyi itulah muncul ketegaran. Kau mulai berdiri bukan karena ada yang menopang, tapi karena kau menolak jatuh untuk sesuatu yang tidak kau lakukan. Kau tahu bahwa tidak semua akan percaya padamu, dan itu tidak masalah. Karena yang sedang kau perjuangkan bukanlah reputasi, tetapi kebenaran. Dan kebenaran tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh satu hati yang berani berdiri, bahkan saat dunia memilih untuk berpaling. Bab 6. Pengkhianatan dari dalam. Ketika dunia luar menyerang, kamu masih bisa bertahan dengan keyakinan bahwa mereka tak mengenalmu. Tapi ketika pengkhianatan datang dari mereka yang selama ini ada di dalam lingkaranmu, yang pernah kamu bantu, kamu lindungi, kamu percayai, itulah saat hati mulai retak lebih dalam. Kau tak menyangka bahwa beberapa dari mereka yang dulu duduk bersamamu, kini menjadi penyulut kebakaran opini yang menuduhmu. Mereka tahu siapa dirimu, mereka tahu kebenarannya, tapi mereka memilih diam. Lebih parah lagi, beberapa memilih bicara dan bicara dengan dusta. Salah satu dari mereka bahkan memberimu senyum beberapa hari sebelumnya. Senyum yang kau kira tulus, tapi di belakang dia mengarang cerita, memberi kesaksian seolah ia tahu sesuatu yang mencurigakan darimu. Kata-katanya membuat polisi mencatat lebih banyak nama, menyelidiki lebih banyak tempat, dan mencurigai lebih banyak orang.
Tidak karena ia benar, tetapi karena ia berbicara dengan nada yang meyakinkan. Dunia tak selalu berpihak pada yang jujur, tapi pada yang terdengar paling yakin. Dan ketika seseorang dari dalam memperkuat kebohongan yang dilontarkan dari luar, maka kerusakan yang terjadi jauh lebih dalam, lebih menusuk. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat mereka berbalik? Apakah karena tekanan? Apakah karena mereka ingin menyelamatkan diri? Atau sejak awal mereka hanya memakai hubungan denganmu sebagai alat yang bisa dibuang kapan saja? Jawaban itu tidak pernah benar-benar datang, tapi rasa kecewa mulai menetap seperti duri dalam dada. Kamu tidak marah karena difitnah oleh musuh. Kamu sudah siap untuk itu, tapi kamu tidak siap untuk tikaman dari mereka yang dulu menyebut namamu saat mereka kesulitan, lalu membuangmu begitu saja saat badai datang. Dan inilah kenyataan yang paling pahit. Kadang orang yang kamu bantu bangkit akan menjadi orang pertama yang mendorongmu jatuh ketika kamu sedang lemah. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka takut kamu akan tetap lebih tinggi meski sedang diserang. Ada yang tidak suka melihatmu tetap tenang, tetap waras, tetap utuh. Dan dalam keheningan, kamu mulai memahami satu hal. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan pisau di tangan. Kadang ia datang dalam bentuk senyum hangat, pelukan lembut, dan bisikan yang tampaknya peduli. Tapi sejatinya berniat menusukmu lebih dalam dari musuh manapun. Namun dari pengkhianatan itu, kamu tidak tumbang. Kamu justru belajar memilah mana yang selama ini benar-benar teman, dan mana yang hanya penumpang kenyamanan. Dalam proses itu, kamu tidak membalas, tidak membuka aib mereka, tidak membongkar cerita yang kamu simpan demi menjaga mereka. Kamu memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu bahwa kebenaran akan bergerak sendiri. Dan ketika kebenaran datang, ia akan membungkam segala pengkhianatan tanpa harus kau berteriak. Diam adalah senjata orang bijak, dan kamu kini tahu siapa yang layak didoakan dan siapa yang lebih baik dilepaskan. Bab 7. Detik-detik terburuk dalam hidupmu. Ada momen-momen dalam hidup yang tak bisa kau lupakan, bukan karena indah, tapi karena gelapnya terlalu dalam untuk diabaikan. Detik-detik terburuk itu bukan sekadar waktu, tapi pengalaman yang menghantam jiwa dan mengguncang fondasi keyakinanmu terhadap segala hal. Kamu ingat saat pertama kali menerima surat panggilan dari pihak berwenang. Tidak ada peringatan, tidak ada jeda. Hanya satu amplop dengan satu kalimat pendek. Kau sedang diselidiki. Dunia seperti berhenti sejenak. Pikiranmu berlarian, jantungmu berdebar begitu kencang, dan untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar tak memiliki kendali atas hidupmu. Kau datang ke kantor penyidik dengan kepala tegak, berusaha menjaga ketenangan. Tapi di dalam dirimu ada badai yang berkecamuk. Suasana ruang interogasi bukan seperti yang biasa dilihat dalam film. Dinginnya bukan berasal dari suhu, tapi dari cara mereka memandangmu. Seolah kamu adalah penjahat yang harus segera dipecahkan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan tanpa jeda. Mereka tidak sedang mencari kebenaran, mereka sedang mencari celah. Dan setiap kali kamu mencoba menjawab, kamu merasa seolah kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Padahal seharusnya mereka yang membuktikan bahwa kamu bersalah. Hari-hari setelahnya menjadi kabur. Tidak ada lagi rutinitas, tidak ada lagi ketenangan. Setiap pagi kamu bangun dengan rasa takut. Siapa lagi yang akan datang? Siapa lagi yang akan percaya pada kebohongan baru? Dan setiap malam kamu menatap langit-langit kamar, bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sedang terjadi pada hidupku? Makanan kehilangan rasa, waktu kehilangan makna. Telepon berdering bukan karena kabar baik, tapi karena orang-orang ingin tahu gosip terbaru tentang dirimu. Hidupmu bukan milikmu lagi. Semuanya seolah berada dalam genggaman narasi yang tidak kamu kendalikan. Puncaknya adalah ketika kamu menyadari bahwa ini bukan hanya tentang penyelidikan. Ini tentang reputasimu, martabatmu, dan cara dunia melihatmu. Semuanya perlahan-lahan dilucuti. Kamu merasa telanjang di tengah kerumunan yang mencemooh. Bukan karena kamu telah melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kamu menjadi target dari sesuatu yang lebih besar. Ketakutan, kemunafikan, dan kerakusan mereka yang ingin melihatmu jatuh.
Dan tak ada yang bisa kau lakukan kecuali bertahan. Bertahan dalam kesunyian, bertahan dalam doa, bertahan karena kamu tahu, jika kamu menyerah sekarang, maka kamu memberi kemenangan kepada kebohongan. Namun di balik detik-detik tergelap itu, kamu menemukan bagian dari dirimu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sebuah ketabahan yang tidak bisa dipinjam dari siapapun. Sebuah kekuatan yang lahir dari kesakitan, bukan pujian. Dan kamu mulai mengerti bahwa kadang hidup meruntuhkanmu sepenuhnya hanya untuk menunjukkan pondasi mana yang rapuh dan mana yang tak bisa digoyahkan. Kamu mungkin tidak akan pernah melupakan detik-detik itu. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu. Karena dari kehancuran itu, lahirlah seseorang yang lebih kuat dari semua fitnah yang pernah diarahkan padanya. Bab 8, berdiri di atas abu nama baik. Ketika reputasi telah dibakar habis oleh fitnah dan kecurigaan, yang tersisa hanyalah abu, dan dari situlah kamu belajar untuk berdiri kembali, bukan sebagai sosok yang ingin disukai, tapi sebagai seseorang yang akhirnya bebas dari penjara ekspektasi. Nama baikmu telah mereka cemari, dicabik oleh opini publik, dan dihakimi tanpa proses. Tapi di balik kehancuran itu, ada ruang kosong yang bisa kau isi ulang dengan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada citra, yakni kebenaran yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Kau tak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirimu kepada orang-orang yang ingin melihatmu gagal. Kamu hidup untuk memelihara nurani yang tetap bersih di tengah kegelapan. Dulu kamu mungkin terlalu peduli pada pandangan orang. Kamu menjaga sikap, hati-hati dalam bertutur, berusaha menyenangkan semua pihak. Tapi semua itu ternyata tak menyelamatkanmu dari tuduhan palsu. Maka kini, kamu belajar bahwa kebaikan yang sejati tidak terletak pada penilaian manusia, tapi pada keteguhanmu mempertahankan integritas meski seluruh dunia membencimu. Berdiri di atas abu nama, baik bukanlah posisi yang nyaman, tapi justru dari situlah kamu bisa melihat siapa yang datang karena cinta, dan siapa yang dulu datang hanya karena gemerlap reputasi. Ketika orang-orang berhenti membela, ketika dunia mencatatmu sebagai kontroversi, di sanalah kamu menemukan satu-satunya pembela sejati, keyakinan dalam dirimu sendiri. Kau tahu bahwa tidak semua luka harus diumbar, tidak semua pengkhianatan harus dibalas. Di atas kehancuran itulah kamu membangun makna baru tentang kemenangan. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan sorakan, tapi kemenangan diam, di mana kamu masih bisa tersenyum jujur, tidur nyenyak, dan tidak kehilangan arah. Mereka boleh mengambil namamu, tapi mereka tak akan pernah bisa menyentuh hatimu jika kau tak mengizinkannya. Dan anehnya, dari reruntuhan nama baik itulah, orang-orang baru mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Bukan dari berita, bukan dari rumor, tapi dari ketegaranmu yang tak pernah padam. Ada yang mulai bertanya, ada yang diam-diam menyesal telah percaya pada kebohongan. Dan meski mereka belum meminta maaf secara langsung, kamu tahu, waktu sedang bekerja untukmu. Karena tak ada yang bisa menahan kebenaran terlalu lama. Ia mungkin tertunda, tapi ia tak pernah hilang. Dan ketika kebenaran akhirnya kembali muncul, ia akan menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Jadi di atas abu itulah kamu berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup dari bagaimana sebuah fitnah bisa menghancurkan segalanya, kecuali jiwa yang tak pernah tunduk. Kamu tahu, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi, tapi itu bukan hal buruk, karena kamu telah melepaskan beban untuk selalu diterima. Kini kamu hanya berjalan dengan satu panduan, hati nurani, dan selama itu masih bersamamu, kamu tak butuh validasi siapapun untuk terus melangkah. Bab 9, kekuatan yang tak pernah mereka duga. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka kira kamu akan menyerah setelah ditelanjangi oleh fitnah dan ditinggalkan oleh kerumunan. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kamu tidak tumbuh dari pujian, kamu ditempa oleh luka. Dan luka yang kamu bawa kini bukan lagi beban, tapi bukti bahwa kamu telah melewati sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka terbiasa melihat orang roboh setelah dijatuhkan. Tapi kali ini mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Sebuah kekuatan yang tumbuh di tempat seharusnya hanya ada kehancuran.
Kekuatan itu bukan tentang membalas, bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih kuat, tapi tentang bertahan dengan kepala tegak tanpa harus berteriak. Tentang menatap wajah mereka yang dulu mencemoohmu dan memilih untuk tidak membenci. Karena kamu tahu, dendam adalah jebakan. Dan kamu telah melampaui titik di mana rasa sakit mengendalikanmu. Mereka melihat kamu tetap melangkah, tetap berkarya, tetap bernapas. Dan justru dari keteguhan itulah kamu mulai membungkam semua tuduhan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap yang tak tergoyahkan. Hari demi hari berlalu dan perlahan mereka sadar. Kamu bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Fitnah yang mereka lemparkan menjadi cermin yang memantulkan siapa mereka sebenarnya dan siapa kamu sebenarnya. Kamu mulai mencuri perhatian bukan karena sensasi, tapi karena konsistensimu menjaga martabat di tengah badai. Orang-orang mulai membandingkan siapa yang tetap tenang dan siapa yang terus menciptakan kegaduhan. Dan dari perbandingan itu, mulai muncul simpati yang tak bisa dihentikan. Karena kebenaran, sekali dipertanyakan, selalu menemukan jalan untuk bersinar. Kekuatanmu tak terletak pada tangan, tapi pada hati yang tidak patah. Tak semua orang mampu melalui apa yang telah kamu lalui dan tetap berdiri seperti ini. Tak semua orang bisa diseret dalam penyelidikan, dikucilkan dari komunitas, dikhianati oleh teman, dan tetap menjaga ketenangan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang tahu bahwa hidup bukan tentang pembuktian, tapi tentang perjalanan. Kamu tidak hidup untuk menghibur keraguan mereka. Kamu hidup untuk menjadi versi paling utuh dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu melangkah hari ini, ada satu hal yang tidak bisa mereka sangkal. Kamu masih di sini. Bukan karena beruntung, tapi karena kamu kuat dengan cara yang tak mereka pahami. Mereka menjatuhkanmu karena takut pada kekuatanmu. Tapi kekuatan itu bukan otot, bukan kata-kata tajam, bukan pengaruh sosial. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk tetap manusiawi. Bahkan setelah dunia memperlakukanmu seperti musuh. Dan dari titik itu, kamu mulai berjalan bukan sebagai bayangan yang disalahpahami, tapi sebagai cahaya kecil yang terus menyala. Meski pernah dikepung oleh gelapnya fitnah. Bab 10. Kebenaran akan menyala pada waktunya. Dalam setiap kisah yang dipenuhi gelapnya fitnah, ada satu keyakinan yang tak boleh hilang. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Meskipun hari ini dunia memalingkan wajah dan suara-suara jahat menggema tanpa henti, tetaplah percaya bahwa waktu adalah hakim terbaik. Kebenaran, seperti api yang tersembunyi di bawah abu, mungkin tampak redup, tapi ia tak pernah padam. Ia menunggu saat yang tepat untuk menyala kembali dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Kamu mungkin tidak melihatnya hari ini, tapi di balik tabir waktu, kebenaran sedang bergerak, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Bersabarlah dalam kesendirian dan kesunyian, karena itulah ruang di mana kebenaran tumbuh paling kuat. Tidak perlu tergesa-gesa membuktikan siapa kamu, karena yang paling penting bukan apa yang orang lain pikirkan sekarang, tapi apa yang akan mereka akui nantinya. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa pembuktian terbesar bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan nurani sendiri. Dan nurani yang bersih akan selalu menjadi saksi paling jujur, paling tak terbantahkan. Ketika kamu mampu berdamai dengan dirimu, maka dunia pun akan perlahan berdamai denganmu. Mereka yang menuduhmu dengan kata-kata kejam dan kebohongan akan menghadapi cermin waktu yang tidak pernah berbohong. Pada saat itu, mereka akan menyadari betapa dalamnya luka yang mereka ciptakan dan betapa kuatnya jiwa yang mereka coba hancurkan. Tetapi biarlah penyesalan itu menjadi pelajaran bagi mereka, bukan racun yang melekat dalam hatimu. Karena kamu telah memilih jalan yang lebih mulia, mengampuni tanpa melupakan, berdiri tanpa membenci, dan terus melangkah tanpa menyerah. Itulah bentuk kekuatan sejati yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh tuduhan palsu. Kini, setelah semua badai berlalu, kau berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Kau tahu bahwa kehidupan ini tidak selalu adil. Dan terkadang kebenaran harus diuji dalam gelap yang paling pekat. Tapi kau juga tahu setiap gelap akan berakhir dengan fajar. Dan pada saat fajar itu tiba, semua yang pernah menuduh, memfitnah,
dan menyakiti akan menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran membebaskanmu. Kebebasan yang tidak datang dari pembalasan, tapi dari keteguhan hati dan keyakinan akan keadilan yang hakiki. Mari kita tutup perjalanan ini dengan sebuah pengingat sederhana namun dalam. Jangan pernah takut pada gelap yang melingkupi hidupmu, karena di sanalah cahaya sejati diuji. Tetaplah percaya bahwa kebenaran akan selalu menyala pada waktunya. Dan ketika ia melakukannya, ia akan menerangi jalanmu lebih terang daripada apapun yang pernah kau bayangkan. Dalam ketenangan dan kesabaran, kita menemukan kekuatan untuk tetap berdiri, meski dunia menilai dengan mata yang penuh prasangka. Ingatlah, jiwa yang tidak patah oleh tuduhan palsu adalah jiwa yang tak terkalahkan. Di dunia yang penuh dengan kebohongan dan fitnah, ingatlah satu hal penting, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jangan biarkan tuduhan palsu merenggut kedamaian dalam hatimu. Tetaplah teguh, tetaplah bijaksana, dan percayalah bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Karena jiwa yang kuat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit kembali dengan lebih teguh. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga kisah ini memberi kekuatan dan inspirasi untuk terus melangkah dengan keyakinan.